Belum keluar ya kan. Oke, bangunin lagi. Ayo suruh duduk lagi. Tetap rileks. Pelan-pelan, ayo duduk pelan-pelan. Oke, set. Oke. Biar Rina tetap rileks, kita akan break dulu dan kita akan rileks dulu sejenak. Biarkan Rina tetap rileks dan Relax. Relax. Suka. Aja, tau-tau gue lagi mandi, dia masuk, ikut mandi. Ntar kalau mah gue lagi mandi, gue yang ikut masuk, gue yang ikut mandi. Berdua-duaan? Kenapa mesti berdua-duaan mandi? Ya nggak tahu, seru aja. Oh, Sambil iya. mandi kadang-kadang sambil ngerumpi. Ngerumpi apa tuh ngambil mandi ngerumpi? Macem-macem, ketawa-ketawa aja ngomongin orang. Sambil mandi berdua tuh. Ya lu ngomongin orang. Coba ya. Coba bayangin coba sekarang kamu di kamar mandi nih. Oke. Set. Oke. Aduh ringan banget. Lu lagi mandi nih, set. Lagi mandi coba. Kalau mandi lu gimana sambil Pakai shower apa pakai kayak gimana sambil mandi? Ya kan kita pakai shower. Pakai shower. Ada showernya di sini. Kadang-kadang ibu di sini lagi di WC. Oh, jadi ibu kadang-kadang suka pup depan kamu? Ya suka, saya juga suka pup depan emak saya. Oh, iya. Oke. Lu suka nyanyi-nyanyi sambil mandi nggak? Sering banget. Coba. Sambil pup juga pernah? Pernah. Oh, coba di kamar mandi lu bayangin nggak ada siapa-siapa, Yeah. nggak ada orang, terus lu mandi. Gimana sih lo kalau di kamar mandi? Coba nggak ada orang nih. Bentar ini mic-nya, Pi. Nyanyi. Lagu apa tuh? Ah. Ya macem-macem, kadang-kadang Ini mic-nya, Bu. Saya nggak tahu. Iya. lagu-lagunya saya kadang-kadang suka bikin sendiri. Coba bikin sendiri, coba bayangin di kamar mandi bikin sendiri. Pakai keluarin gaya kamu nggak? Anggapnya nggak ada yang lihat nih. Ekspresikan. Tapi kalau di kamar mandi nggak pernah pakai mic. Oh iya. Waduh. Ya benar. Ya. Ya coba. Nyanyinya gitu aja, di kamar mandi saya kan kacanya banyak. Banyak. Jadi suka sambil ngeliatin muka saya sambil nyanyi-nyanyi gitu. Kadang-kadang lagu-lagunya Charlie ST12. Coba nyanyi coba. Kadang-kadang nyanyiin lagunya Whitney. Nyanyi. Oh. Mariah Carey. And Gayanya gimana tuh? Nah, sekarang sambil pup, coba ambil pup. Suaranya bagus ya, Pi. Kalau sambil pup kadang-kadang saya nggak nyanyi karena kan sambil ngeden. Oh iya. Iya. Kalau sambil pup biasanya ngapain tuh? Emaknya sampai pegang hidung. Emak sampai pegang hidung. Jijik anak gue. Kalau sambil pup biasanya ngapain? Ini tanda. Hah? Emak lu pegang hidung. Tadinya saya kalau lagi pup suka banyakan sambil ngetik, bikin bahan lawakan gitu. Kadang-kadang bikin Coba ambil pup bikin lirik lagu coba ya. kadang-kadang suka sambil Sambil ngedance coba lirik lagu sambil dinyanyiin. kadang-kadang misalnya besok mau syuting apa gitu, dicari deh, mikirin kata-katanya. Bikin lirik lagu, misalnya lagu-lagu apa yang saya suka. Coba bikin nyanyiin coba, ambil pup. Bayangin. And I have a dream di siang bolong. Oke. Gara-gara hobi tidur. I have a dream di siang. Gara-gara hobi tidur. Sambil ngedance nggak nih? Ibuku bilang aku harus bangun pagi biar rezeki nggak dipatok ayam. Aku tanya ayam yang mana, yang jantan atau betina? Enggak jawab. Daripada pusing mikirin ayam juga nggak pernah mikirin aku. Lebih baik aku tidur karena dengan begitu I have a dream. Oh iya. Itu buatan kamu tuh? Iya. Belum keluar ya kan. Oke, bangunin lagi. Ayo suruh duduk lagi. Tetap rileks. pelan-pelan, ayo duduk pelan-pelan. Oke, set. Oke. Biar Rina tetap rileks, kita akan break dulu dan kita akan rileks dulu sejenak. Biarkan Rina tetap rileks dan Relax. Suka. Iya. Suka,
lanjut ya. Iya, makanya kita harus sapa dulu penonton dan pemirsa yang ada di rumah ya. Susu. Ngoknya kurang, ngoknya terlambat ya. Bener-bener. Penting ada suara dari hati. Dari hati. Oh, gitu ya. Cadel. Dari hati. Papi. Uya. Oke, Rina masih lanjut lagi. Ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Artinya kamu sekarang diberi kebebasan untuk mengeluarkan isi hati dan pikiran kamu. Rina, seperti yang diberitakan, kamu baru saja bercerai lagi dari suami kamu. Betul. Betul. Ini berarti perceraian kamu yang kedua kali, betul? Iya. Jadi kamu sudah mengalami kegagalan menikah 2 kali. Iya. Sebetulnya kamu cerai ini kan baru-baru ini media tahu. Sebetulnya cerainya udah berapa lama? Bulan Juli, Bulan Juli. Sedangkan kamu menikah pada bulan? Desember. Jadi pernikahan kamu usianya, Ya hitung aja sendiri. oh iya, 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan. Oke. Waktu kamu bercerai sampai 2 kali ya. Yang kamu rasakan sebetulnya kegagalan pernikahan ini karena kesalahan siapa? Ya saya ngerasa bikin kesalahan aja udah 2 kali. Yang mengajukan cerainya? Saya. Kamu. Bercerai 2 kali. Menyesal nggak kamu pernah menikah? Pertamanya sih sempat nyesel. Tapi saya pikir kalau nyesel juga nggak ada gunanya juga. Toh ini juga kesalahan saya yang bikin sendiri. Jadi ya udah terimain aja. Mungkin emang jodoh saya belum baik. Jadi kesalahan yang bikin kamu sendiri, artinya perceraian ini karena kesalahan kamu? Kesalahannya maksudnya kalau sampai sudah 2 kali berarti saya melakukan kesalahan yang sama. Oke. Salah memilih. Salah memilih. Oke. Waktu kamu menikah, kamu meminta persetujuan dari ibu kamu atau meminta saran dari ibu kamu nggak dengan tentang cowok yang kamu ingin nikahi? Iya. Bilang apa pada saat itu ibu? Ya saya bilang kalau saya mau nikah gimana? Ya ibu saya juga bilang ya udah ibu sih terserah kamu. Cuman ibu sih sebenarnya nggak pengen kamu buru-buru. Ibu masih pengen kamu di karir dulu, bagusin dulu di karir. Kalau misalnya nikah mah gampang kata ibu gitu. Terus saya juga emang keinginan untuk nikahnya waktu itu juga belum terlalu buru-buru. Tapi kalau yang pertama emang ngajak buru-buru nikah kan, akhirnya ya udah saya daripada kalau saya nolak dia anggapnya saya nggak mau nikah sama dia, ya udah akhirnya saya ikutin aja gitu. Oke. Pernikahan yang pertama kau bilang buru-buru juga. Kalau saya ngerasanya buru-buru, tapi karena saya memang diminta, ya udah akhirnya saya nikah. Minta sama siapa waktu pernikahan kamu yang pertama kali? Diminta sama mereka pengen nikah. Kalau saya mau nunda-nunda disangkanya saya nggak mau. Mereka itu siapa? Keluarga cowok. Sebetulnya kamu cinta nggak sama keluarga cowok kamu yang pertama? Awalnya sih cinta, awalnya sayang, awalnya kan peduli sama semua keluarganya juga saya juga peduli. Ternyata? Ya ternyata setelah menikah, saya kan mikirnya dari waktu mulai pacaran juga sebenarnya udah banyak konflik. Udah banyak cekcok mulut, udah banyak bertengkar. Terus akhirnya saya mikir mungkin dengan pernikahan bisa menjadi solusi biar kita jadi nggak berantem lagi karena ketemu tiap hari. Iya. Pulang-pulang langsung ketemu lagi tiap hari. Tapi ternyata setelah nikah kejadiannya nggak kayak gitu. Ternyata jauh dari yang dibayangkan malah lebih buruk. Jadi akhirnya ya udah saya pilih udahan aja. Lebih menyesal perceraian yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya juga nyesel sih. Yang lebih sedih buat kamu yang mana? Yang pertama. Kenapa? Karena udah 3 tahun pacarannya. Udah berharap ngebangun keluarga yang romantis, yang harmonis, yang sakinah. Ternyata pas udah nikah nggak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua juga sama aja gitu. Saya pikir yang kedua adalah jodoh saya karena waktu itu saya mintanya di Mekah. Iya. Tapi ternyata pas setelah nikah, waktu mau nikah pun juga memang prosesnya lancar banget. Makanya saya GR kalau itu adalah memang jodoh saya. Tapi ternyata setelah dijalankan beda lagi. Intinya kamu sakit hati nggak? Jujur. Sakit hati. Yang pertama apa yang kedua?